Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan presentasikan Project Natural Language Processing. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Ega Sukmana Wibowo dengan NIM 3122 10332 dari kelas TI 22A AI 1. Di sini kita ada daftar isi. Yang pertama yaitu ada import library dan setup. Yang kedua ada input data dan case folding. Yang ketiga ada cleansing. Yang keempat ada tokenizing. Yang kelima ada stop word removal. Yang keenam ada steaming. Yang ketujuh membuat dataset dokumen. Yang kedelapan ada bag of words. Yang kesembilan ada TPDF. Dan yang terakhir 9 ada word to fact. Yang pertama, import library dan setup. Pertama, kita mengimport NLTK, import RE, import stopword, import word tokenize, import streamer factory. Lalu undo result, NLTK download funcs, and NLTK download stopwords. Di bawahnya outputnya, ya artinya sistem sedang mengecek dan mengunduh dataset bahasa Indonesia dari NLTK, yaitu Pang digunakan untuk tokenizing, memecah teks dari jadi kata atau kalimat. Stop words, daftar kata dari umum seperti yang, di, ke, dan lain-lain. Pesan already up to date. Berarti dataset tersebut sudah tersedia di sistem jadi tidak perlu diunduh lagi. Yang kedua adalah input data dan case folding. Yang di kiri atas tuh ada codingannya, dan yang di bawah ada outputnya. Teks aslinya sejauh yang saya dengar dengan rasio 1 ahli gizi untuk memantau 3.000 sampai 4.000 porsi itu sangat berat. Teks setelah case folding, sejauh yang saya dengar, dengan rasio 1 ahli gizi untuk memantau 3.000 sampai 4.000 porsi itu sangat berat. Penjelasannya, proses case folding mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil lowercase. Tujuannya agar komputer memperlakukan kata yang sama tapi beda huruf besar kecil sebagai satu kata saja. Misalnya gizi dan gizi, huruf G-nya berbeda dan dianggap sama karena semua huruf sudah kecil dari awal, hasilnya tidak banyak berubah. Berarti ada cleansing. Di sebelah kiri atas ada kode Python-nya, dan yang di bawah outputnya. Setelah cleansing, sejauh yang saya dengar, rasio ahli gizi untuk memantau porsi itu sangat berat. Penjelasannya, proses cleansing menghapus angka 3.000 dan 4.000, tanda baca titik, koma, tanda hubung, dan lain-lain, karakter non-alfabet seperti simbol atau emoji. Yang keempat ada tokenizing. Di sebelah kiri atas ada kode Python-nya. Outputnya ada di bawah, hasil tokenizing. Jadi dipisah, jadi perkata kayak sejauh yang saya dengar dengan rasio ahli gizi untuk memantau porsi itu sangat berat. Jelasnya, tahap tokenizing memecah kalimat menjadi potongan kata token satu persatu, contohnya kalimat asli. Misalnya, sejauh yang saya dengar, dengan rasio ahli gizi untuk memantau porsi itu sangat berat. Setelah tokenizing, menjadi daftar kata terpisah agar bisa diproses lebih lanjut oleh komputer. Yang kelima ada stop word removal. Di sebelah kiri atas tuh ada kode Python, dan di bawah ini ada outputnya. Setelah stop word removal, jadi kata dengar, rasio, ahli, gizi, memantau, porsi, berat. Penjelasannya, tahap stop word removal menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki makna penting untuk analisis seperti yang, saya, dengan, untuk, itu, sangat, dan lain-lain. Tujuannya adalah agar teks hanya menyisakan kata-kata yang relevan dan bermakna, sehingga model NLP, misalnya untuk analisis sentimen atau klasifikasi, bisa fokus pada inti informasi. Yang keenam ada stemming. Sebelah kiri atasnya ada kode Python, dan di bawahnya ini ada outputnya. Setelah stemming, jadi dengar, rasio, ahli, gizi, pantau, porsi, berat. Penjelasan, tahap stemming mengubah setiap kata ke bentuk dasarnya akar kata. Contoh, yang tadi kan memantau ya. Jadi di sini huruf ininya apa? Bakunya saja jadi pantau. Tidak ada imbuhan maunya. Dan di sini ada berat tetap berat
karena sudah bentuk dasar proses ini penting agar kata-kata dengan bentuk berbeda tapi makna sama dianggap satu representasi saja dalam analisis. Lalu yang ketujuh, membuat dataset dokumen. Kode di atas ini ada kode Python dan di bawahnya ini penjelasannya. Kode ini melakukan hal berikut, membuat variabel bernama dokumen berisi daftar 3 kalimat teks. Jadi bahan dasar dataset untuk pemrosesan bahasa alami Natural Language Processing NLP di langkah-langkah berikutnya. Yang ke-8 ada back of words. Di sini ada kode Python-nya di sebelah kiri dan di sebelah kanan penjelasannya. Back of words membuat daftar semua kata unik vocabulary dari seluruh dokumen, kalimat atau teks. Di daftar di atas berisi semua kata yang pernah muncul di dataset teks kamu telah reprocessing. Contohnya ahli, gizi, pantau, porsi, berat mungkin muncul di kalimat satu. Keamanan, pangan, produksi mungkin muncul di kalimat lain. Dan ini ada output back of words-nya di sebelah kiri. Nah, di belah kanannya ini ada penjelasannya. Kata unik seperti ahli di dokumen 1 ada 1, dokumen 2 tidak ada, dokumen 3 ada 1. Kata unik gizi di dokumen 1 ada 1, di dokumen 2 ada 1, di dokumen 3 tidak ada. Kata unik berat di dokumen 1 ada 1, dokumen 2 tidak ada, dokumen 3 juga tidak ada. Artinya, back of words hanya menghitung ada atau tidaknya kata tanpa memperhatikan makna atau urutan kata. Lalu yang ke-9 ada type IDF. Sebelah kiri ini ada kode Python-nya dan di sebelah kanan ada penjelasannya. Berbeda dari back of words, type IDF memperhitungkan TF term frekuensi, seberapa sering kata muncul dalam satu dokumen. Lalu ada IDF inverse dokumen frekuensi, seberapa jarang kata itu muncul di semua dokumen. Kata yang sering muncul di satu dokumen tapi jarang di dokumen lain akan memiliki nilai tinggi, karena dianggap penting untuk membedakan dokumen tersebut. Dan di sini ada outputnya di sebelah kiri dan di sebelah kanan ada penjelasannya. Seperti kata gizi, di dokumen 1 ada 26, di dokumen 2 ada 36, dokumen 3 ada 25 nilainya. Lalu kata berat, dokumen 1 20 nilainya, dokumen 2 0, dokumen 3 ada 19. Kata rasio, dokumen 1 nilainya 26, dokumen 2 itu 27, dokumen 3 itu nilainya 25. Interpretasi angka, nilai seperti 0,25 atau 0,36 menunjukkan tingkat kepentingan kata pada dokumen tersebut. Semakin tinggi nilainya, semakin penting kata itu dalam konteks dokumen. Kita bisa lihat bahwa gizi lebih penting pada dokumen 2 dibandingkan dokumen lain. Nilai tertinggi 0,36. Lalu sini ada word to vector. Sebelah kiri itu ada kode Python dan di sebelah kanannya ada penjelasannya. Bayangkan punya banyak kata dalam bahasa Indonesia, misalnya gizi, makanan, sehat, obat, dokter. Komputer tidak bisa langsung mengerti arti kata-kata itu. Jadi word2vec membuat komputer mengubah kata menjadi angka supaya komputer bisa memahami hubungan antar kata. Lalu di sebelah kiri ini ada outputnya dan di sebelah kanan ini ada penjelasannya. Seperti nilai 0,026. Semua pilih hal tentang secara konseptual, hubungan dengan kesehatan. Yang kolom kedua ada minus 0,0196. Hubungan dengan makanan. Kelompok ketiga 0,0091. Hubungan dengan nutrisi. Dan seterusnya. Angka-angka itu misalnya 50 atau 100 buah adalah fitur dari kata gizi. Setiap angka mewakili sebagian kecil dari makna kata itu seperti potongan informasi jadi satu kata sama dengan satu titik ruang besar yang disebut ruang makna. Nah, dengan vektor itu komputer bisa melakukan hal seperti mengetahui kata yang mirip maknanya. Gizi akan punya nilai vektor yang sangat dekat dengan kata seperti nutrisi, makanan, vitamin. Mengukur seberapa mirip dua kata, misalnya similarity, gizi, makanan, menghasilkan angka tinggi, artinya mirip.
Similarity gizi. Bola menghasilkan angka rendah, artinya tidak mirip. Menentukan hubungan makanan antar kata, seperti raja itu sama dengan pria, dan wanita sama dengan ratu. Karena word to fact bisa mengerti hubungan semantik. Mungkin itu saja dalam video presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.